Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube, kali ini kita akan ngaji yaitu surat An-Nur ayat 26. Alhamdulillah. Hebat ini bisa ngaji. Bukan gua. Siapa yang ngaji? Ada Ustadz kita. Pemirsa, kalau Ustadz yang ngaji itu biasa. Betul Pak Ustaz. Orang nggak kaget. Sekarang coba Udin yang baca. Baiklah pemirsa, alhamdulillah Ustadz sudah menyerahkan saya. Alhamdulillah. Dengan izin ridhonya, saya mohon saya kembalikan lagi kepada Bapak Ustadz. Oh iya, maaf, kami persilakan Bapak Kiwil. Baiklah. Udin, terima kasih banyak Pak Ustaz. Mohon maaf Ya. sebagai muslim yang baik, nggak baik ngerebut rezeki orang. Betul. Bukan faknya, nggak afdol. Yang namanya orang punya batasan sendiri. Saya kan pendamping, bukan Ustadz. Alangkah lebih afdolnya lagi kalau misalnya Pak Ustadz langsung. Ya, kalau saya berbagi rezeki, berbagi pahala kan kasihan Pak Ustadz berkurang pahalanya. Saya nggak mau ngambil pahala Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Biar cepet aja Pak Ustadz. Ya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Artinya? Nih Pak Ustadz. Ya. Yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menduduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia dari surga. Amin. Amin, amin. Jadi ayat 26 di dalam surat An-Nur ini menjadi salah satu ayat yang menjadi asbab. Asbab itu sebab. Asbabun nuzul. Oh. Sebab-sebab diturunkannya ayat. Jadi biasanya setiap ayat itu ada sebab akibat. Nah, artinya hampir setiap ayat dan surat itu memiliki cerita kenapa dia diturunkan. Nah, ayat 26 ini berkenaan dengan sebuah cerita. Waktu Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Mereka mau berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba beliau terpisah dengan seorang sahabat yang namanya Sofwan kalau tidak salah. Nah, di situ muncul tuduhan fitnah kalau Aisyah itu berselingkuh. Artinya memang setiap wanita yang dinikahi oleh Rasul adalah wanita-wanita yang terjaga. Wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang bersih. Nah, itu gambaran dari seperti apa yang menjadi asbabun nuzul. Kalau wanita keji dipasangkan dengan laki keji bagaimana itu? Misalnya begini, saya merasa kalau saya ini sudah berbuat baik dan bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki kepada istri. Tapi kok istri saya kenapa seperti itu? Biasanya kalau ulama yang ngerti dan tahu, dia akan bisa melihat kualitas karakteristik seorang laki-laki ini. Akhirnya dibuka surat ini tuh Kiai. Terus Kiai ngomong, apa benar kamu sudah menjadi laki-laki yang baik? Coba kamu introspeksi, muhasabah. Pernah nggak bohongin istri dalam perkara-perkara sesuatu? Dia muhasabah. Oh iya benar. Jadi itu maksudnya. Artinya ketika kita melakukan kekejian, kezaliman, bukan tidak mungkin sekali waktu akan berbalas. Berarti kalau misalnya
laki-laki yang keji itu nggak ada kesempatan mendapatkan perempuan yang baik-baik, bahkan kebalikannya, perempuan yang baik tidak ada kesempatan, perempuan yang jahat tidak ada kesempatan untuk mendapatkan laki-laki yang baik. Pengertian keji di sini adalah akhlak yang tidak baik. Apakah seorang laki-laki yang zalim akan punya kesempatan memiliki perempuan yang baik gitu ya? Bisa saja. Karena kan bicara baik dan tidaknya hanya Allah yang paling pasti tahu. Dalam setiap diri manusia ada kekurangan dan kelebihan, gitu kan? Tapi kalau manusia ngelihatnya kekurangan aja di mata manusia yang lain, gitu kan? Apalagi kalau ngelihatnya udah kagak demen. Jadi salah aja, gitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat pada dua-duanya. Gitu. Allah Maha Adil untuk melihat ini semua. Sehingga apa? Bukan tidak mungkin seorang laki-laki yang mungkin dulunya baik, di dalam hatinya masih ada kebaikan, atau dia masih mencintai kebaikan, cuma sekarang lagi lupa, lagi khilaf. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita soleha, lalu kemudian wanita soleha ini menjadi asbab si laki-laki ini menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Gitu kan? Jadi sebenarnya banyak di dalam surat An-Nur ini, cakupannya banyak. Tidak hanya bicara itu, gitu kan? Nah, kalau kita bicara An-Nurnya sendiri artinya adalah cahaya. Cahaya. Sesuatu yang diliputi oleh cahaya akan menjadi sangat luar biasa. Di muka pintu pada siapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kira-kira di dalam Islam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perilaku seorang istri kepada suami bagaimana? Ustadz, perempuan lagi aja diomongin. Kenapa? Perempuan hidupnya udah capek, mengandung, melahirkan, menyusui, gosok. Kalau nggak ngegosok baju, ngegosokin hati tetangga pada panas. Kita kalau ngegosok hati orang jadi panas, bahaya urusannya. Sementara kita sendiri nggak mau digosok. Jadi kalau nggak mau ngegosok, jangan suka ngegosok. Kalau nggak mau kena air, jangan main di air. Saking sayangnya sama perempuan, yang diobrolin, yang diomongin adalah perempuan. Karena kalian capek hidup di dunia ini. Sayang kalau udah capek hidup di dunia ini, ujungnya masuk neraka. Kalian itu nggak pantas masuk neraka. Capeknya kalian mengandung selama 9 bulan, itu ngebuktiin kalian nggak pantas masuk neraka. Menyusui kalian, menyapi anak, nggak pantas kalian masuk neraka. Setiap satu tetes air susu yang masuk ke mulut anak, diibaratkan seperti orang abah. Pahalanya melebihi orang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu wanita-wanita yang hamil, kemudian dia melahirkan, lalu wafat dalam keadaan melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berikan gelar syahidah. Layaknya orang yang gugur di medan, semua dosanya diampun-ampunin. Kalau perempuan, setelah perempuan melahirkan, itu ada istilah dalam bahasa fikih masa apa? Hah? Ngidam. Lu mengidam lagi udah lahir, Din. Orang anak idah. Idah. Kok masa idah? Masa idah mas setelah orang cerai, Din. Emang juga itu. Salah kan saya. Masa berapa lama masa nifas itu? 40 hari. Di dalam satu kitab diriwayatkan adalah apa? Selama masa 40 hari, perempuan mengalami masa nifas. Setiap satu hari Allah Subhanahu wa taala sambungkan satu urat saraf yang terputus. Karena apa? Di saat si perempuan melahirkan 40 sarafnya terputus. Jadi begitu perempuan lahir ini, keluar bayinya segede udin.
Kalau bayi sudah saya, Apa? itu nyusun juga pertahanan. Nah, 40 hari masa nifas ini adalah untuk menyambungkan. Makanya suami dilarang dekat-dekat. Gak usah khawatir mau hamil berapa kali. Gak usah khawatir. Kan ada lagu Qasidah tuh. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayat. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Lu ngapain? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Din, ketika Rasul masuk dalam masjid ini sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sampai di depan masjid. Kemudian Rasul masuk ke dalam masjid. Fasallaitu fi raka'atin, bahasa hadisnya, salat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian fakharajtu, Rasul keluar. Faja'a Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Tahu enggak lo artinya? Iya. Apa? Iya aja apa artinya? Itu yang saya bilangin tadi, yang Ustadz akhirnya jabarin lagi. Yang mana? Jangan ke saya penanyanya. Kalau saya cuma nyampein ke Ustadz, Ustadz sampaikan lagi. Tuh, gitu. Jadi datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bawa apa? Segelas susu sama segelas homer. Oh. Lo tau homer nggak? Hammer itu... Homer tuh anggota dewan. Itu yang anu... Omar namanya. Kemudian apa kata Rasul? Fakhtartul laban, aku memilih susu. Faqala Jibril ikhtartal fitrah, sungguh engkau telah memilih kesucian. Makanya subhanallah, Allah memilih susu yang pertama diminum oleh anak-anak ibu. Yang kemudian setelah besar juga kadang-kadang kita merintahin minum susu. Ini Masya Allah. Bener emang susu gak main-main. Enggak, gue ceramah sendiri, gue gak ceramah sama lu. Emang Ustadz ini gak bisa? Nyusu sama. Ustadz kecil saya tau banget nyusunya. Ajar lo. Kagak usah dipraktekin, Den. Dia ngurusin berkat di belakang. Sampai di mana? Sampai saya nongol. Udah. Jadi kalau perempuan jalan pintas untuk berpahala, Banyak. contohnya. Perempuan itu banyak jalan pintas menuju surga ketimbang laki-laki. Perempuan itu, Bu, setiap hari dia berpahala besar. Tuh, Bu, itu kan, Bu, itu anaknya. Umur berapa itu bocah? 8 bulan, anaknya ibu. Itu 8 bulan, dari umur 1 hari kan kagak dilepas dari tangan ibu. Ya lepas menganyut. Lu kata gede pohon pisang. Pernah nggak dalam 1 hari ibu tidak pernah pegang anak? Berapa banyak pahala coba? Itu perempuan. Kalau laki-laki untuk mendapatkan pahala. Laki-laki mendapatkan pahala. Nah. Jadi imam yang baik. Jadi imam yang tidak ego. Jadi imam yang tidak merasa paling segala-gala. Laki itu begitu, Din. Makanya gue kagak demen sama laki. Lah, emang Ustadz apaan? Jeruk makan jeruk, boy. Ya Allah. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau zuhuran? Iya, di masjid. Sebagai orang beriman, sesama saudara, alangkah baiknya ayo saya tumpangin di sini. Maaf, bukanlah saya menolak. Saya harus berjalan kaki karena setiap langkah itu ada nilai ibadahnya nanti. Wah, ngajarin gua nih, Lah, jangan ngajarin agama sama gua deh, Din, ya. Asal tahu ya, pesantren mana yang gua nggak pernah tengok, Masjid mana yang nggak pernah gua lewatin.
Masjid mana? Semua gue lewatin, lewat doang apa repotnya? Sama aja lu mampir ke masjid-masjid. Enggak lewat doang, kan gue bilang lewat. Kenapa lu lewat pakai laporan ke gua? Yang namanya ini naik motor lebih cepat sampai di masjid dapat saf paling depan. Nah kalau lu jalan belakang udah gitu mepet sama tembok, lu adanya tidur. Di mana-mana kalau saf depan, belakang imam itu pahalanya lebih besar. Gua ngerti lu sampainya lebih dulu. Cuman nilai ibadahnya nilainya nggak kurang. Lebih baik jalan kaki. Oh, lu ngajarin masalah ibadah. Sekarang gua mau tanya, kalau gua mau ibadah ke masjid naik motor lebih cepat. Sekarang kalau gua mau ibadah mau ke Mekah naik motor sampai bandara lebih cepat. Lu mau jalan kaki ke bandara berapa hari nyampe? Tapi kalau Allah izinkan, begitu jalan kaki tak tahu nyampe, bisa terjadi. Mustahil, cuma Nabi yang punya keajaiban kayak gitu. Lu dari mananya, Din? Makanya banyak belajar dong. Belajar dari mana? Lu aja ke sekolah? Biar nggak sekolah tapi belajar sama Pak Ustadz. Enggak. Lah ada orang main nyeruduk aja ya? Hah? Ada saya ini. Emang ada orang? Nah emang? Oh, kirain jin. Kan orang juga bilang apa? Jin itu jalan kaki. Ya kan gara-gara Lain kalau malaikat naik motor. gue tahu karena dia Enggak, ini kenapa lagi sih? Ini. Astagfirullahaladzim, gue mah bingung. Saya mau ketemu ribut. Sekali-kali ketemu tuh pelukan. Saya mau berbuat baik, Pak Ustadz. Maksudnya mau ngeboncengin dia. Nggak, ini lu mau kemana nih? Lu bawa sorban, bawa ini, bawa apa nih? Sajadah, mau sholat zuhur. Oh, mau sholat zuhur. Kan satu masjid. Nah, saya mau boncengin dia. Iya. Biar cepet. Dia bilang jalan kaki, pahalanya lebih banyak. Oh, jadi ibadah tuh berharap pahala. Iya. Nah, Tadi? iya jelas kan ibaratnya pahala nantinya Pak. Ya, gini, ada 3 golongan. Orang yang beribadah kepada Allah, niat pertama adalah karena berharap pahala kepada Allah. Oh. Terus yang kedua, karena takut sama neraka, pengen masuk surga. Tuh. Yang buat saya dulu tuh. Ya oke. Yang ketiga, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tiga-tiganya saya semua, Bos. Alhamdulillah, itu semuanya tiga-tiganya. Nah, gua saya mana? Ya. Enak aja lu semua. Jadi ketiga golongan ini dibolehkan. Standar manusia jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jazaohum 'inda rabbihim. Jadi mereka mendapatkan balasan dari Tuhan mereka. Kan begitu. Dapat tuh. Ya kan? Apakah pahala? Boleh. Standar umum deh kan gitu ya. Surga boleh, neraka boleh, tapi tingkatan yang paling dahsyat di sini adalah apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling top. Nah, sekarang Jadi, ukuran naik motor sama jalan kaki, dua-duanya punya nilai pahala yang sama. Tapi nggak bisa. Kalau motor mah kebangetan gimana ya, orang nggak punya motor terus dibawa motor kesel orang jadi ngujukin dia bawa motor. Udah kan, punya motor. Lu jangan buruk sangka, kenapa sih? Tadi juga dibilang kan 3 golongan manusia. Yang ini kan bukan manusia, kan bisa juga Pak Ustadz. Iya. Nah, Pak Ustadz, ini kan niatnya nih kita berangkat bareng nih. Nah, pulangnya kita mau lewat jalan lain nih Pak Ustadz. Gimana hukumnya? Jadi begini, kata Rasul, kalau kita pergi ke masjid ya, kita sebisa mungkin pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Tujuannya adalah apa? Karena Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak dan lebih kepada kita semua. Subhanallah. Jadi nggak itu juga. Iya, luar biasa. Suara ajan tuh. Ajan. Aduh, Ajan apa? Juhur. Juhur dari Hongkong, udah asar lu, makanya pada ngobrol aja sih. Lu sih gara-gara nih. Gua juga akhirnya. Nyampe dan udah Kelihatan. udah jalan sendiri. Iya, gua Enggak. Gua waktu udah habis nih. Hitung pala lu ya. Hitung pala lu. Hitung. Wah, bener tadi lu nawarin gua, sekarang gua hidup lu nggak mau. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah